أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh, mari kita lanjutkan dengan mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan semakin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan, menambah keyakinan kita terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan bisa menjalankannya dengan baik dan benar dan bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Baik. Sekarang kita lanjutkan dan kita fokus kepada kalimat sibghat Allah ya. Semarin kita sudah bahas panjang lebar ya satu ayat ini. Satu pertemuan kita sudah bahas. Sekarang pertemuan yang kedua kita hanya fokus kepada kalimat sibghat Allah ya. Yang kemarin kita ketahui salah satu maknanya adalah dinullah ya. Salah satu maknanya adalah dinullah. Salah satu tafsirnya. Sebab dalam terjemahan kemenak juga tidak diterjemahkan begitu ya. Namun kalau kembali kepada tafsir para ulama, kemarin salah satu makna tafsirnya adalah sibghat Allah adalah dinullah ya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala enggak pakai kalimat dinullah atau dinallah ya. Tapi kok kenapa pakai sibghat Allah ya? Padahal maknanya dinullah ya. Sebetulnya kalau pakai kata-kata dinullah orang mungkin bisa lebih paham gitu ya. Orang bisa lebih paham. Dinallah wa man ahsanu minallahi dinan ya kan? Din Allah, siapakah yang lebih baik daripada agamanya kan begitu ya. Itu mungkin lebih mudah dipaham. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata sibghat Allah yang untuk mencari padanan katanya saja sulit ya. Untuk mencari padanan kata makna sibghat itu apa? Sulit. Sehingga kemenak tidak menerjemahkan sibghat Allah apa? Ya ditulis sibghat dibaca ya kan? Enggak ketemu. Anunya padanan katanya enggak ketemu. Namun kalau kita kembali kepada fi'il madinya ya, ada beberapa ini sebutkan ya, ini ada sabagha yasbahu, ada juga sabagha yasbuhu ya. Bahkan ada yang juga yang menyebutkan sabagha yasbihu. Jadi bisa masuk dalam kategori musallas ya. Musallas itu sesuatu yang bisa dibaca tiga gitu ya. Nah, kalau diterjemah kalau kemudian sabagha yasbuhu itu maknanya mewarnai. Seperti kata saya itu maknanya adalah al-laun, mewarnai. Atau dalam bahasa kita di kamus itu disebutkan yakni wenter. Pernah dengar wenter? Ya. Kalau di Surabaya dulu ada orang bawa timba warna hitam, ya, keliling, wenter. Nah, ya. Kita ada baju warna merah, wenter, ya. Sama dia digodok warna hitam. Baju yang warna merah jadi hitam, baju yang warna putih jadi hitam semua, ya kan? Ya. Itu namanya sibghat. Namanya kena sibghat. Kenapa kemudian di sini pakai kalimat sibghat? Ada dua alasan kata saya. Ya. Alasan yang pertama adalah liduhuri asari
ala fa'ilihi. Yang pertama adalah karena begitu nampak bekas daripada si buku tersebut. Paham sih? Apa namanya? Efek yang begitu nampak daripada si buku tadi. Warna yang putih jadi hitam, nampak sekali perubahannya. Makanya kemudian pakai kata-kata sibuk. Kenapa? Orang yang kena dinullah itu nampak sekali perubahannya, nampak sekali sibuknya. Orang yang kena dinullah, orang yang kemudian mengamalkan dinullah akan nampak perubahannya, akan nampak sibuknya. Ini alasan yang pertama. Kenapa kemudian kok kayak sibuk, kayak lantern? Lantern itu kan nampak perubahan. Warna putihnya hilang sama sekali, nggak ada, ganti warna hitam. Kemudian yang kedua, liluzumihi karena sebab sulitnya, kuatnya perubahan tersebut dan sulit lepas. Jadi kalau orang kena lenter itu kan sudah nggak bisa berubah. Paham ya? Orang kena lenter sudah nggak bisa, warna putihnya sudah nggak bisa muncul lagi. Nggak luntur. Nggak luntur, nggak balik lagi warna putih. Lain kalau cat, beda ya kalau cat. Kalau cat warna dasarnya putih, kemudian kita cat. Lama-kelamaan kalau cat itu mengelupas, warna putihnya muncul lagi, warna putihnya balik lagi. Tapi kalau kena lenter, warna asalnya sudah hilang, warna asalnya sudah nggak balik lagi. Jadi saking nampaknya perubahan dan saking kuatnya efek daripada lenter tadi itu, si buku tadi itu, maka disebutlah pakai kata-kata si buku. Jadi kalau orang kena dinullah, nampak perubahan dan sulit sekali kembali kepada yang semula. Itu kalau sudah betul-betul kena sibuk. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kalau betul-betul dia kena dinullah, kalau betul-betul dia mengamalkan dinullah, akan nampak perubahannya dan akan sulit kembali kepada sebelumnya. Kalau betul-betul dia kena sibuk dinullah, makanya kemudian pakai kata-kata sibuk Allah. Dan tidak ada sibuk yang lebih baik daripada sibuk Allah. Tidak ada orang yang mempelajari apapun, agama manapun, yang bisa menyebutkan dua hal ini, bisa menyebutkan perubahan yang luar biasa dan bisa kuat sampai dia mati. Ada. Agama Nasrani tidak akan bisa membuat perubahan seperti itu. Agama Yahudi tidak akan bisa membuat orang berubah seperti itu. Hanya Islamlah yang bisa merubah orang seperti itu. Hanya Islamlah yang bisa merubah orang seperti itu. Nah ini maknanya kemudian kenapa pakai sibuk Allah. Sekarang kalau kita mau merenung, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang sebetulnya sibuk Allahnya ini. Apa maksudnya? Banyak orang kemudian dinullah, berislam, tapi belum tentu kena sibukohnya ini. Orang banyak beriman, tapi belum tentu banyak yang kena sibukohnya ini. Banyak orang berislam tapi tidak kena sibukoh. Ini yang banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sibukoh Allah yang lebih baik. Kena celupannya Allah itu yang baik. Nah, sekarang kalau kita mau coba merenung, muhasabah, kita ini sudah kena sibuk apa belum kan begitu selama kita ngaji ini ada sibuknya enggak kan begitu kena celupannya enggak kan begitu. Kalau kena celupannya pasti ada pengaruhnya, kan begitu pasti ada dampaknya, pasti ada sesuatu yang berubah yang kita lihat dari celupan pengajian tersebut. Datang ke man Sabto ya man, kenapa? Biasa man Sabto kan, karaoke, jauh semua orang tak langkong, semua orang tak langkong, berdiri ngaji tadabbur,
Ya wis kok bisa ya kan. Arab tidak bisa ya. Sekolah kan. Ya. Kalau anu dia boleh wis ambu ya kan. Itu kena sibuk ya kan. Bisa jadi kena sibuk, habis ngaji kena sibuk. Tapi kalau nggak kena sibuk, lain lagi bahasanya ya kan. Ya. Sabtoan dari sekolah ke ngaji man mau bojena karaoke ya karaoke ya kan bojena ngaji ya ngaji man jadi selama proses kecil bilang jadi ini sibuknya belum sibuk kalau sibuk sudah ya total kalau sibuk itu jauh haram sibuk haram. Nah, ini kalau kita introspeksi harus ada, mesti ada ya kan? Perubahan pada tutur kata, perubahan pada sikap, perubahan pada perilaku ya kan? Mesti ada perubahan. Kalau kena sibuk mesti ada perubahan ya. Sama istri ya kan sudah ngaji mulai ada perubahan ya kan, bicara lebih halus, sama anak juga bicara lebih lembut ya kan, sama tetangga juga pergaulan lebih baik daripada yang sebelumnya kan begitu. Itu ada pengaruhnya, sibuknya ada, seperti itu ada pengaruhnya ya. Tutur katanya ada ya. Adalah pokoknya perubahan itu ada ya. Nah, tinggal kita nanti introspeksi diri kita ya kan, evaluasi sibuknya sejauh mana yang ada pada diri kita ini ya. Nah, yang kedua, kalau sudah kena sibuk, kenapa kena sibuk itu sulit balik lagi ya. Kenapa? Seolah-olah kena warna tadi itu sudah total berubah warnanya ya. Kita ambil contoh lah ya, para sahabat lah ya. Itu para sahabat, contoh para sahabat yang sudah kena sibuknya ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita lihat Mus'ab bin Umair ya kan, seorang anak kaya raya ya kan, bajunya dia impor dari luar negeri, minyak wanginya pun dia impor dari luar negeri ya kan. Sedikit rupa dia dimuliakan sama orang tuanya ya, bajunya luar negeri, minyak wanginya pun luar negeri ya kan. Kalau dia berjalan tidak ada orang yang menyamai apa yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Minyak wanginya minyak wangi khas, tidak ada yang ketakutan. Kulitnya halus seperti perempuan. Begitu dia masuk Islam, ya kan? Menerima Islam, sudah dia tinggalkan semuanya. Ya? Minyak wangi dia tinggalkan, baju mewah dia tinggalkan, kulit yang awalnya bersih halus jadi bersisi. Ya? Sampai ketika beliau meninggal, kain kafannya pun gak cukup. Ya? Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Totalitasnya semua ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya? Bahkan ibunya mengancam, wahai Mus'ab, kalau kamu tetap berada di agamamu, ibu tidak akan makan sampai ibu mati. Karena Mus'ab bin Umair apa? Seandainya ibu punya 1000 nyawa sekalipun, ya kan, mati satu, kemudian kasih lagi satu, mati satu, kan saya tidak akan kembali kepada agamanya nenek moyang kami dulu. Ya. Saya tetap berada di agamanya Muhammad. Ya. Itu namanya kena sibuk, ya, yang kuat sekali sibuknya, nggak bisa balik. Ya, nggak bisa balik. Ya. Nah, kemudian, itulah kenapa kemudian di sini pakai kata-kata sibuk. Ya. Kemudian ciri-ciri, ya, kalau kita bicara ciri-ciri, ya, kalau kita bicara, ada yang nerangkan memang, ada yang nerangkan para ulama ini, orang kena sibuk itu kayak apa? Ya. Orang kena sibuk itu kayak apa? Ya. Yang jelas, yang pertama, intinya orang kena sibuk ini adalah ada perubahan ya, dari awalnya maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu jelas kena sibuk ya. Yang awalnya nggak sholat berjamaah ke masjid, sholat jamaah ke masjid, ya kan? Kena sibuk ya. Yang awalnya hanya sholat wajib saja, kemudian dia tambah sholat sunnah, kena sibuk kan awalnya nggak pernah qiyamul lail, ditambah lagi sholatnya qiyamul lail, kena sibuk ya kan? Yang awalnya belum pernah baca Quran kena sibuk ya. Yang baca Qurannya hanya sekedar baca, nggak tahu artinya, kemudian belajar artinya, kena sibuk.
ya, yang baca Al-Quran hanya baca saja, belum pernah belajar tadabburnya, tafsirnya, kemudian belajar, kena sibuk, ya. Intinya kena sibuk itu seperti itu, ya. Ketaatannya semakin bertambah, ibadahnya semakin bertambah, perubahannya semakin baik, dan semakin baik. Nah, ketika kemudian seseorang itu mengalami perubahan seperti itu, ya, ketaatan demi ketaatan dia lakukan, ketaatan demi ketaatan dia lakukan, maka akan tampak perubahan pada dirinya. Ya. Secara fisik maupun tidak, ya. Secara fisik akan nampak perubahan, ya. Para ulama menyebutkan anna fi ta'atillahi nurun fil wajhi, ya. Sesungguhnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada cahaya dalam wajahnya. Ya. Nah, ini sudah mulai, ya. Orang kena sibuk sudah ada mulai perubahan dalam melaksanakan ketaatan, sudah mulai ada perubahan dalam raut muka, wajahnya sudah mulai kelihatan, ya. Bercahaya tapi tidak mengeluarkan cahaya seperti cahaya yang kita lihat, tentu bukan demikian, ya kan? Malam kemudian kelihatan putih, keluarin cahaya, ya tidak begitu. Maksudnya bercahaya ini akan nampak wajahnya itu berseri lah, ya kan? Akan nampak wajahnya itu tidak, ya, buram, ya. Wujuhnya apa namanya? Mukanya yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kan begitu. Hari di mana ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam, kan begitu. Ada wajah yang kelihatan suram, ya, kelihatan tidak enak melihatnya, meskipun orang yang putih tidak enak melihatnya. Iya. Orang seperti Bilal, ya, yang hitam, tapi kelihatan enak melihat wajahnya Bilal, kan begitu ya. Kenapa? Karena ketaatan, amaliyah taat yang dia lakukan akan nampak wajah dalam nampak cahaya dalam wajahnya. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya. Akan nampak bekas-bekas sujudnya. Ya. Itu bukan hanya dahi hitam saja nampak bekas sujudnya itu, tidak, ya kan? Tapi nampaklah di wajahnya, nampaklah di perilakunya, nampaklah di perkataannya dan lain sebagainya, ya, akan nampak. Orang yang rajin wudu, ya, juga akan bercahaya wajahnya, ya. Orang yang belajar Al-Quran juga akan bercahaya wajahnya, ya. Nampak senang melihat orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Wajahnya menyenangkan untuk dilihat, ya. Itu dampak daripada sifat Allah, ya. Dampak daripada sifat Allah. Kemudian dari melaksanakan ketaatan itu, yang kedua kata para ulama, yaitu sebenarnya adalah salahun fi sadr. Ada kelapangan dalam hati, ya. Ada kelapangan dalam hati, ya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, dadanya lapang dalam menerima Islam, ya. Kalau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, ya yaj'alallahu sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', ya. Kalau Allah menghendaki dia tersesat, Allah jadikan dadanya itu berat, seolah-olah dia mendaki ke langit. Semakin ke atas semakin sempit dadanya. Jadi kalau orang kena sifat Allah, maka apa? Sarahun fis sadr, ya. Lapang dadanya, ya. Subhanallah, ya. Kalau orang sudah ngaji, ya, mengenal Al-Quran, ya, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal hari kiamat, mengenal balasan akhirat, mengenal surga neraka, insya Allah lapang dadanya. Insya Allah lapang dadanya, ya. Ditimpa dengan kemiskinan, lapang dadanya, ya. Kenapa?
hakikat kehidupan dunia, ya kan? Toh bukan di dunia, ya kan? Miskin itu adalah ketika dada itu sempit dalam urusan dunia, kaya ketika kemudian lapang dada kita dengan urusan dunia, kan begitu? Itu hakikat. Laisa lagina kasbikas rabil apa namanya? Arab. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, ya? Walakin gila nafsi. Namun kekayaan itu adalah kekayaan hati. Apalagi yang mau kita pegang, apalagi yang mau kita pertahankan, ya? Toh semuanya juga nanti ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala ambil, kan begitu. Jadi pas ketika giliran Allah Subhanahu Wa Taala mengambil, ya serah sadrohu, ya kan, dadanya lapang. Ya. Itu kalau sudah mengaji, ya begitu. Kalau sudah mengaji itu, ya kan, urusan apapun menjadi lapang, urusan apapun menjadi enak. Ya. Maka sebaliknya, kalau nggak ngaji, beda urusannya. Bayikan fisadr, ya, kesempitan dalam hati, kesempitan dalam dadanya. Ada masalah sedikit, ya, sempit dadanya. Sabu, apa ngaji punya masalah, ya, iya, banyak masalah lah, ya kan? Sabu, ya, kalau ngaji, ya pikir nggak ngaji akan nggak ada masalah, tetap saja namanya masalah itu ngaji nggak ngaji ada masalah, ngaji nggak ngaji kena musibah, ngaji nggak ngaji kena ujian. Cuman kalau kita ngaji punya pegangan, bedanya kan begitu. Kalau nggak ngaji nggak punya pegangan. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Tapi kalau kita ngaji punya pegangan, kenapa? Karena kita punya ilmu. Gimana sih caranya kalau kita kena musibah? Oh, caranya begini. Supaya kita nggak hilang, supaya kita nggak goyah, kan begitu. Caranya begini. Itu kalau kita ngaji, ya. Bagaimana cara supaya lapang dada? Minta sama Allah, ya. Kalau bisrahli sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, ya Allah. Alam nasrah laka sadrak, memegahkan lapangkan dadamu wahai Muhammad, yang semula sempit, lihat orang diajak dakwah nolak, sempit dadanya nanti, lihat keluarganya diajak tak mau, sempit dadanya nanti, sempit karena emang pengennya orang masuk Islam, kan begitu. Nah, terkadang juga kita begitu, ngajak orang susah, sempit dada kita, ya ajak dicek, stop, jangan begitu, tetap ada lapang dada sedikit lah, ya, ada ini, terus berusaha kalau bisa, ya kan. Itu yang pertama, ada yang kedua, ya. Jadi kalau ngaji, kalau kita kemudian belajar ilmu, insya Allah ada pengaruhnya, yaitu apa? Musyawarah fi sadr, masalah apapun, insya Allah dada kita akan lapang. Bagaimana caranya belajar? Bagaimana caranya supaya kita bisa lapang dada? Banyak-banyak belajar, Sebab belajar dan minta doa sama Allah, karena yang namanya lapang dada itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang ngasih, Allah yang ngasih kelapangan dada itu, Allah yang ngasih. Kita hanya minta, kemudian hanya berusaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan dada kita. Nah, insya Allah nanti Allah akan lapangkan dada kita, dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi, keluarga, apa saja urusan duniawi, insya Allah dengan mengaji kita akan mendapatkan banyak kelapangan dada, Kemudian di antara efek daripada taat, yang kita laksanakan, selain juga menimbulkan cahaya di wajah, kemudian juga menimbulkan syarahan fi sadr, yaitu kelapangan dalam dada. Yang ketiga, quwwatul bil jism, kuat dalam fisik. Jadi kalau orang kena sibuk, kalau orang ngaji, kalau orang kena ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kena ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, ini fisik kuat meskipun nampak tua, Ada orang kemudian gak ngaji, fisik kuat lemah,
sholat yang rumahnya dekat saja, kayak berat, kayak sokor kok bisa ngadeg, ya kan? Kenapa? Berat fisiknya kayak lemes, kayak malas fisiknya. Padahal kalau dari dilihat fisiknya memang kuat, tapi kalau nggak kena sibuk, nggak kena toat ini lemah fisiknya. Ya. Fisiknya dari lemah, kayak orang sakit, nggak kuat datang ke masjid. Tapi kalau kemudian kena sibuk Allah, ya, dia tua, fisik tetap sehat. Ya. Secara fisik memang kalau masa muda kita habiskan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masa tuanya sehat. Insya Allah, ya. Insya Allah masa tuanya sehat. Jadi kalau masa muda tidak dihabiskan foya-foya, tidak dihabiskan maksiat, ya, tidak dihabiskan melangkah ke tempat-tempat maksiat, insya Allah masa tuanya fisik tetap sehat. Insya Allah. Tentu mungkin nanti bisa melihat lah ya. Orang yang masa mudanya habis maksiat, saya rasa tuanya juga sudah kelihatan ya. Sama-sama umur 60 ya kan. Masa muda dihabiskan maksiat dengan masa muda dihabiskan taat, sama-sama 60, sama-sama 70, insya Allah lebih sehat ya. Masa mudanya dihabiskan dalam rangka taatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah ya. Sekarang saya lihat ya. Ustaz bersuami umur 70 masih sehat, 70 lebih ya kan, masih sehat. Ustaz Rasid 70 ya, Ustaz Rasid 71 masih sehat, ya kan? Banyak masih sehat. Itu kenapa? Karena insya Allah masa mudanya kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tuanya pun insya Allah sehat. Masa tuanya sehat. Ya. Ada ulama yang sampai umur 100 juga masih sehat. Ya. Lomba lari sama anak muda, dia menang. Ditanya sama anak muda, ya Syekh, kenapa Anda masih kuat? Ya. Ketahuilah bahwasanya fisik badan kalau dipakai untuk maksiat dia akan lemah ya. Tapi kalau badan fisik dipakai dalam rangka ketaatan akan kuat insyaallah ya. Akan kuat ya. Lebih sehat insyaallah ya. Banyak orang tua kita ini saya lihat sendiri orang tua kita ini jam 3 kalau dulu ya maksudnya jam 2 mungkin ya, jam 3 itu biasanya sudah bangun. Ibu-ibu kita ini ya, ibu-ibu kita ini jam 2 sudah bangun kadang-kadang ya, dikir dia ini di kasurnya ini dikir sampai subuh ya kan, sampai selesai subuh. Itu saya rasa orang tua kita kelihatan begitu zaman kita di Madura ini ya. Saya juga lihat sendiri lah nenek-nenek saya di Madura itu kalau jam 2 sudah bangun dia ya, kalau subuhnya jam 4 ya, jam 2 sudah bangun dia, dikir sampai subuh ya. Kuat itu orang tua itu, kuat ya. Tapi fisiknya yang kuat memang, fisiknya kuat ya. Pagi-pagi masih nabung, pagi-pagi masih bersih-bersih, masih ini, masya Allah ya. Itu tanda-tanda ya. Insya Allah kalau kemudian fisik kita gunakan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, fisik kuat insya Allah ya. Maka gunakanlah masa muda yang kalau kita masih dari masa muda atau masa tua kita ini, gunakan dalam ketaatan insya Allah ya. Insya Allah masih kuat. Itu yang ketiga ya, fisik kuat. Kemudian yang keempat ada juga disebutkan oleh para ulama, yakni ulfatul fil qalbi, yakni lembut hatinya mencintai orang lain dan dia pun dicintai oleh orang lain ya. Jadi kalau orang melaksanakan ketaatan ya, orang senang sama dia pun senang sama orang ya. Orang itu kalau nggak ada dia kayak nggak enak. Orang itu kalau nggak ada dia itu kayak nggak enak. Tapi sebaliknya kalau orang itu penuh dengan maksiat, apa bahasa kita ya, sompok ya. Lihat orang lihat dia ini sompok. Alah, dia lagi wes, dia. Itu dampak, betul itu dampak ya, dampak. Kan kita pernah dengar hadis Jibril ya. Kalau dia mencintai
Kalau dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah akan bilang wahai Jibril, Allah mencintainya kan begitu ya. Kemudian Jibril akan mengatakan menyeru kepada seluruh penduduk langit, Allah mencintainya, cintailah dia kan begitu ya. Maka seluruh yang ada di langit dan di bumi pun mencintai dia kan begitu. Kalau dia sudah kadung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi pun akan mencintai dia ya. Maka kalau orang yang kemudian belajar ya, ilmu ya, belajar mengkaji, akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuh pula rasa cintanya kepada sesama manusia, maka akan tumbuh pula lah cintanya manusia kepada dia. Ya. Itu juga menjadi salah satu ciri bentuk ya, efek daripada sibghah. Ya. Jadi kalau orang kena sibghah, orang akan merasa baik, nyaman kumpul sama dia. Tapi kalau orang tidak kena sibghah, orang masih belum merasa nyaman kumpul sama dia. Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi kita ya. Kalau orang itu senang kumpul sama kita, ya, berarti kita kena sibghah yang baik, kan begitu ya? Nah, sibghah yang baik. Sebab sibghah yang baik mesti melahirkan sesuatu yang baik, tidak mungkin tidak lah, ya kan? Secara umum saja, secara logika saja, kasat mata saja, ya. Orang ngaji perubahannya itu pasti lebih baik. Dan perubahan lebih baik sudah bisa dilihat secara kasat mata oleh orang, meskipun orang itu belum paham dalilnya, belum paham ilmunya, tapi kalau orang melihat orang ngaji ada perubahan, itu mesti orang sudah melihat, oh itu pengaruh daripada ngaji, ya kan? Ada kelihatan, ya. Orang bertangga itu kan Nabi bilang kalau kita masak, ya kan, kuahnya diperbanyak, dikasihkan yang sebelah kan begitu ya. Nah, begitu dia ngaji kelihatan ya kan ada perubahan seperti itu. Meskipun kadang tetangga kita nggak tahu ternyata memang ada dalilnya kan begitu ya, ada tuntunannya. Namun orang melihat seperti itu sudah bisa melihat oh ada perubahan yang baik. Ada perubahan yang baik. Yang semula seperti ini, yang sebelumnya seperti itu, kok sekarang jadi seperti itu ya. Ada perubahan ya. Itu efek daripada sibghah ya. Jadi yang pertama akan kelihatan nur cahaya di wajahnya ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Lapangnya sarahun fi sadr ya. Ada kelapangan dalam dadanya. Yang ketiga kuwatun fil jism ya. Kuatnya dalam jasad. Yang keempat ulfatun fil qalbi, lembut. Ulfa itu lembut ya. Ulfa lembut. Mu'allaf apa namanya? Mu'allaf qulubuhum apa? Yang hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ulfatun fil qalbi ya. Yang mu'allaf kan? Ya mu'allaf ya. Orang yang dilembutkan, dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Jadi orang yang kena sibghah dilunakkan hatinya ya, diindahkan hatinya, dilunakkan hatinya. Ini ciri-ciri orang yang kena sibghah. Sebaliknya ya, ciri-ciri orang yang nggak kena sibghah ya, ciri-ciri orang yang kena sibghah ya, ini dhulmatun fil wajh ya. Sebaliknya dhulmatun fil wajh, kegelapan dalam wajahnya. Wajahnya kelihatan buram. Abu Samqah Tariqah ya. Abu Sam ini apa Abu Sam? Abasa. Abu Samqah Tariqah. Abu Sam. Meremut terus juga apa namanya? Iya. Nyeroteng. Legos. Nyeroteng terus. Wajahnya nyeroteng terus ya. Melengos. Nyeroteng terus wajahnya. Betul ya, nyeroteng terus. Abu Samqah Tariqah Allahu Subhanahu panjang ayatnya. Ini yang pertama ya. Kebalikan daripada orang yang enggak pernah ngaji, orang yang enggak pernah melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang pernah mempelajari agama Allah ya. Nyeroteng fil wajh.
Yang kedua berarti sebaliknya apa? Lemah fisik, lemah fisik ya. Apa? Bayikan fisadar ya, bayikan fisadar ya. Dadanya sakit, ya. Dadanya sakit ya, dadanya sakit. Subhanallah. Ya. Mengalami ujian yang tempoh hari itu ada orang yang katanya terjun dari Suramadu, terjun dari apa? Dari sepeda motor itu, tempat sepeda motor itu terjun di situ ya. Sebabnya hanya karena sepele, masalah sama istrinya saja ya, yang sering menuntut, meminta ya, anak sekolah, anak ini, sumpah ya, berjalan apa, majar sekolahnya, majar pokoknya majar lah ya. Sumpah dia bawa motornya, diajak sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya sekolah. Kok bisa ngambil anak-anak oleh sekolah terjun. Ya, dipikir menyelesaikan masalah itu nggak akan selesai masalah ya kan? Nggak akan selesai masalah. Itu dosa besar ya, tidak ada. Ya. Itu karena sempitnya dada. Kalau ngaji saja, Pak Insya Allah enggak ya. Kalau kita ngaji, rezeki kita ada yang nanggung, anak kita ada yang nanggung, istri kita ada yang nanggung, kita ada yang nanggung. Sudahlah, bismillah ya. Enggak ada sampai segitunya lah. Ya. Innallaha yarzuqu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada sehingga kemudian la taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu tuh bunuh anak-anakmu karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Kami yang memberi kamu yang ngasih rezeki sama anakmu itu loh. Kami semuanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu yang ngasih rezeki, enggak. Kami yang ngasih rezeki kamu sama anak-anakmu ya. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Lapangkan dada kita dalam menghadapi segala macam ujian yang menimpa kita. Asal kita belajar saja. Belum. 7 menit lagi. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga lemah fisik ya. Yang ketiga lemah fisik ya. Kebalikan daripada yang kuat fisik, lemah fisik. Kenapa? Sekali lagi sebagaimana Nabi SAW bilang ya, fisik itu tergantung apa yang ada dalam hati ya kan? Fisik itu tergantung daripada apa yang dalam hati ya. Secara umum demikian ya. Hati baik, fisik baik insyaallah ya. Hati sehat, fisik sehat. Sehat, fisik sehat ya. Pernah sakit ya, pernah sakit lah ya. Namanya orang sakit ya kan. Tentu itu beda sakitnya orang yang belajar ilmu dengan orang yang nggak belajar, tentu akan beda ya. Belajar sakit orang yang kena sibuk dengan orang yang nggak kena sibuk tentu berbeda ya. Fisik yang nggak kena sibuk karena masa muda dia habiskan, itu bisa jadi karena memang masa mudanya dipenuhi dengan maksiat, masa tuanya dihukum dengan fisik yang memang sakit-sakitan begitu ya, sehingga nggak maksimal untuk beribadah. Tapi kalau kemudian kena sibuk, fisiknya kena sakit, dadanya lapang ya, meskipun kena sakit ya kan. Banyak para ulama, Imam Malik itu di masa tuanya kena penyakit saluran kecil ya, Imam Malik ya. Tapi ya itu mengantarkan beliau kepada akhir kehidupan sakit yang kemudian dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Justru di akhir kehidupan masa tuanya ya, dosanya diampunkan karena sakit yang beliau terima itu. Nabi juga sakit ya, habis kena racun perempuan Yahudi itu, fisik beliau sudah mulai menurun ya. Sakit, sampai kemudian beliau meninggal sebabkan racun beliau. Karena apa? Itu Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri untuk kemudian ujung kehidupan seseorang itu baik, itu punya cara tersendiri. Ada yang kasih sakit ya, ujungnya dosanya hilang, kemudian mati dalam keadaan tak membawa dosa karena sakit yang dia terima. Asal kalau kemudian ngaji
dia bisa menerima itu dengan lapang dada, barulah itu mengatakan kepada husnul khotimah yang baik, kan birin. Tapi kalau nggak ngaji itu yang kita khawatir. Khawatirnya kenapa? Doi berdisodor tadi itu, sakit, ngeluh, mati akhirnya, kan begitu. Dapat kena dua-duanya, kena sakitnya, kena dosa, ngeluh karena sakitnya tadi, karena dia nggak ngaji. Di pondok saya ini ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Baptis Jauh Malang, dekat dengan pondok. Rumah sakitnya besar, murah, tapi rumah sakit baptis. Nah, kebanyakan orang situ yang nggak paham tentunya ya, orang hitungan murah saja, hitungan murah sama anaknya sama keluarganya dibawa ke situ murah, opnam, sampai meninggal di situ. Dari rumah sakit baptis ya kan, kita kan ngeri ya, nggak tahu kalau kemudian kita diapa-apain ya, keluarga kita. Itu karena nggak ngaji lah, karena nggak ini ya, kasihan anak-anak kita, kasihan kalau kita jadi orang tua, anak kita nggak paham, kita orang tua sendiri nggak paham, ya, hanya karena pengen murah, ya, kemudian kita bawa ke tempat yang seperti itu yang nanti malah ujungnya, naudzubillah kita nggak tahu ternyata ujungnya malah kena baptis, kita nggak tahu. Yang jelas kalau rumah sakit seperti itu, pendeta itu keliling. Itu jelas, pendeta itu keliling ke kamar-kamar membacakan doa ke pasiennya, ngasih motivasi. Tapi motivasinya pakai agama mereka tentunya, ya. Sabar, Tuhan Bapa, Tuhan ini akan memberkati. Wah, itu sudah, itu biasanya begitu, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di ujung akhir kehidupan kita, ya. Makanya kemudian kita kalau bisa ya ngaji itu mengantarkan kita kepada kena sibghoh tadi, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kalau orang kena sibghoh ngaji, ya. Kalau nggak sebaliknya, yang sudah kena sibghoh, orang akan menjauh, ya. Orang tidak suka bergaul dengan dia, ya. Karena apa? Karena menampakkan perilaku, ya, akhlak yang kurang baik karena tidak terkena sibghoh ini, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini ciri-ciri sibghoh yang kita harus coba introspeksi, ya, lihat diri kita masing-masing, ya kan, keluarga kita bagaimana, istri kita bagaimana, ya kan, anak kita, diri kita sendiri, ya kan. Mudah-mudahan semuanya kena sibghoh Allah, ya, kena sibghohnya Allah, kena weternya Allah, bahasanya kan begitu, ya. Sebab nanti kalau sudah kena weternya Allah, insya Allah akhirnya baik, insya Allah akhirnya baik, ya, insya Allah akhirnya baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan kita tentang sibghoh, ya. Jadi ayatnya pendek, 2 kali pertemuan, ayatnya pendek 2 kali pertemuan, ya. Tinggal 1, 2, 3, tinggal 3 ayat lagi, ya kan? Ya, tinggal 3 ayat lagi, baru nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan juz ammah, ya. Juz ammah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.